Pertemuan kedua, peran sutradara dalam manajemen produksi. Peran dan tanggung jawab sutradara. Pertama, director as artist, sutradara sebagai seniman. Yang kedua, director as psychologist, sutradara sebagai psikolog. Yang ketiga, director as technical advisor, sutradara sebagai penasehat teknik. Dan yang terakhir, director as coordinator, sutradara sebagai koordinator. Sutradara sebagai seniman. Yang pertama, sebagai kreator yang bertanggung jawab terhadap karya akhir tayangan visual, seorang sutradara dituntut untuk menjadi seorang seniman yang mempunyai cita rasa tinggi tentang suatu nilai kesenian dan kebudayaan. Sutradara dituntut untuk menciptakan karya kreatif visual yang bersifat heterogen sesuai dengan target pemirsa yang diinginkan. Yang ketiga, sutradara perlu mempunyai pemahaman atas estetika dasar terhadap seni rupa sebagai kebutuhan utama selain wawasan dan pengetahuan secara umum. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Naratama. Sutradara sebagai psikolog. Sutradara dapat berperan sebagai seorang ahli ilmu psikologi yang dapat memayungi kebutuhan-kebutuhan kejiwaan dari setiap anggota tim produksi dan pengisi acara. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Naratama. Sutradara sebagai penasehat teknik. Seorang sutradara televisi harus siap menjalankan tugas sebagai penasehat teknik produksi baik untuk single maupun multikamera. Kemampuan teknik ini harus didukung dengan pengetahuan dan wawasan broadcast yang memadai, mulai dari unsur video, unsur audio, unsur tata cahaya, hingga unsur peralatan editing untuk pasca produksi. Sutradara televisi adalah partner terbaik bagi technical director untuk menciptakan karya yang sesuai dengan pangsa penontonnya. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Naratama. Sutradara sebagai koordinator. Sutradara harus mampu mengkoordinir kerabat kerja. Kemampuan mengkoordinir yang baik akan mempengaruhi lancarnya kerja produksi. Praproduksi. Diskusi untuk konsep produksi. Pada tahap ini, oleh sutradara, penulis naskah dan produser konsep acara harus dikaji secara matang, baik dari segi kreatif, lokasi, casting pemain, masalah teknik hingga jadwal produksi. Ada 3 hal yang perlu dikaji dalam konsep produksi, yaitu klasifikasi target penonton yang terdiri dari usia, status sosial, dan jenis kelamin. Sutradara diwajibkan untuk mengulas semua permasalahan di atas dengan mengacu pada referensi tentang industri televisi. Dengan demikian, sutradara telah mengurangi risiko kesalahan produksi karena klasifikasi yang salah. Produksi multikamera. Produksi multikamera menggunakan filosofi perekaman gambar scene, bukan shot. Dengan demikian, penyutradaraan produksi multikamera juga dikenal sebagai penyutradaraan adegan atau scene directing. Dengan kata lain, yang direkam langsung menggunakan multikamera adalah scene atau adegan, bukan shot atau gambar, sehingga Anda tidak perlu membutuhkan storyboard yang menggambarkan secara detail setiap adegan. Yang dibutuhkan adalah breakdown dari rundown acara atau breakdown skenario. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Naratama. 5 langkah yang harus dipahami sutradara dalam produksi multikamera. Rod Fairweather dalam bukunya Basic Studio Directing menekankan bahwa terdapat 5 langkah untuk mendapatkan the best looking picture of your camera. Pertama, monitoring. Kedua, matching kamera. Ketiga, lighting control. Keempat, kamera exposure. Yang kelima, color balancing. Monitoring. Selalu memonitor brightness, kontras, dan color pada layar monitor. Matching kamera, memperhatikan perpaduan gambar dari berbagai kamera dan memastikan gambar tersebut telah match baik dari sisi warna, exposure, maupun komposisi gambar. Lighting control, setiap saat perubahan cahaya diperlukan sesuai angle dari setiap kamera, sutradara harus menggunakan 3-point lighting, key light, fill light, dan backlight.
Kamera exposure. Perhatikan gain atau kontras dan lift atau brightness dari setiap kamera. Color balancing. Perhatikan warna pada setiap objek yang dituju. Lakukan match color untuk gambar yang terang ataupun gelap. Directing skill teknik penyutradaraan multikamera. Pertama, cutting speed on direct editing. Kedua, timing on switching. Ketiga, switching teknik. Keempat, what and when to dissolve. Kelima, frame to frame dissolving. Keenam, eyes monitoring. Cutting speed on direct editing. Sutradara harus memahami teknik cutting speed atau teknik kecepatan memotong gambar yang satu dengan menggantinya dengan gambar yang lain. Durasi dalam setiap shotnya mengikuti sesuai kebutuhan tayangan dan pengadeganannya agar mendapatkan gambar yang menarik sehingga dapat memuaskan mata penonton. Timing on switching. Seorang sutradara televisi harus menguasai dua buah teknik pemindahan gambar, yaitu dipotong atau cutting dan ditumpuk atau dissolving. Kedua cara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memindahkan gambar dari kamera satu kepada kamera lainnya sesuai dengan tuntutan acara atau cerita. Kreativitas dan kemampuan memadukan memindahkan atau switching sesuai dengan saat yang tepat, in the right timing, akan membuat kenikmatan bagi penonton. The switching technique. Switching by scene. Teknik pengambilan gambar berdasarkan scene. Switching by narration. Teknik pemindahan gambar berdasarkan narasi atau lirik dalam setiap objek yang dibacakan oleh presenter ataupun voiceover. Switching by moment. Teknik pengambilan gambar berdasarkan momen atau kejadian langsung yang dilakukan dan dialami oleh objek yang dituju. Switching by rhythm. Pemindahan gambar berdasarkan tempo dan beat dari ketukan, birama, suara musik, ataupun sound effect yang terpadu dalam setiap objek. What and when to dissolve. Teknik dissolve adalah teknik pemindahan gambar dari cara penumpukan gambar yang satu dengan gambar lainnya. Teknik ini digunakan untuk menghaluskan proses pemindahan gambar sesuai dengan karakter dan kebutuhan program acara produksi. Frame to frame dissolving. Teknik penumpukan gambar dengan menyelaraskan setiap frame atau gambar yang akan ditumpuk gambarnya. Teknik ini dilakukan untuk mengisi komposisi gambar yang sengaja disediakan untuk diisi dengan gambar lainnya agar gambar menjadi indah. Yang terakhir adalah eyes monitoring. Perhatikan monitor dari seluruh kamera yang memberikan tawaran shot kepada sutradara. Berikanlah perintah kepada penata kamera on air, lalu biarkan kamera dan monitor PGM atau program berjalan dengan sendirinya. Selanjutnya sutradara harus mempersiapkan gambar berikutnya. Mata sutradara hanya memerlukan waktu 3 detik untuk memantau setiap monitor televisi yang ada di hadapannya. Demikian penjelasan dari pertemuan yang kedua terkait dengan manajemen produksi dalam penyutradaraan televisi.